Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awan Tersaputra. NRP saya 222329931, kelas reguler 2. Saya menempuh D3 Rekam Medis di Setia Malang. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi yang dipimpin oleh Bapak Henry Didi Harto, dan saya akan menjelaskan tentang sistem muskulo atau otot. Selanjutnya ada definisi muskulo. Definisi ini berasal dari kata muskuloskeletal yang berarti otot dan tulang. Otot memiliki peran yang penting dalam sistem gerak, proses vital di dalam tubuh seperti kontraksi jantung, kontriksi pembuluh darah, pernapas peristatik khusus terjadi karena adanya aktivitas otot. Tulang pada tubuh kita tidak dapat bergerak tanpa otot. Otot mampu menghasilkan gerak karena adanya sel dan tenaga. Sistem dan fungsi muskulus otot. Sistem otot terdiri dari otot fascia, tendon, otot pembentuk 43% berat badan, kurang dari 1/3-nya merupakan protein tubuh dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Mungkin otot adalah sebagai alat gerak, menyimpan cadangan makanan, memberi bentuk luar tubuh, melindungi organ yang lebih dalam, dan menghasilkan panas tubuh berdasarkan fungsinya. Otot membangun tubuh dibedakan atas dua, yaitu otot yang bekerja di bawah kesadaran kita, voluntasi volunteer, dan otot yang bekerja di luar kesadaran kita, involuntasi atau involunteer. Karakteristik atau sifat otot. Yang pertama ada kontraktilitas, kemampuan otot untuk mengadakan respon atau memendek bila dirangsang. Otot polos 1/6 kali, otot rangka 1/10 kali. Ekstensibilitas, distensibilitas, kemampuan otot untuk memanjang bila otot ditaruh atau ada gaya yang bekerja pada saat tersebut. Bila otot rangka diberi beban, uterus berisi fetus. Elastisitas, kemampuan untuk kembali ke bentuk dan ukuran semula setelah mengalami ekstensibilitas atau distensibilitas, memanjang, atau kontraktilitas, memendek. Konduktivitas, yaitu sifat jaringan otot untuk mengantarkan suatu rangsang. Viskositas, yaitu sifat dari jaringan otot mempunyai tanaman atau tekanan. Iritabilitas, sama halnya dengan eksitabilitas, kemampuan otot untuk mengadakan respon bila dirangsang. Otot merupakan jaringan pekarangsang eksitabel yang dapat dirangsang secara kimia, listrik, mekanik untuk menimbulkan suatu aksi potensial. Yang selanjutnya ada ciri jaringan otot. Yang pertama ada otot polos. Otot polos yaitu otot yang menggerakkan tubuh manusia yang sistem kerjanya disimulasi oleh sistem saraf otonom, yaitu sistem saraf tak sadar pada manusia. Otot polos ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, sel-sel yang berbentuk bergelendong yang pada setiap ujungnya berbentuk runcing. Yang kedua, punya satu inti berada di tengah. Yang ketiga, dibersarafi saraf otonom involunter. Syarat otot polos tidak berserat terdapat di organ dalam tubuh visceral. Sumber Ca2 plus dari cerebrus spiral. Sumber energi terutama dari metabolisme aerobik. Kerja awal kontraksi lambat, kadang mengalami tetani atau kejang dan tahan terhadap kelelahan. Yang kedua, otot lurik rangka. Otot lurik atau juga disebut otot rangka karena otot lurik melekat pada rangka manusia dan memiliki bagian sisi gelap dan terang yang melintang berselang-seling sehingga berbentuk lurik. Ciri-ciri otot lurik atau rangka: punya banyak inti, saraf motorik somatik, letak melekat pada tulang, sumber Ca2+ dari retikulum sarkoplasma, sumber energi dari metabolisme aerobik dan anaerobik, dan yang terakhir kerja. Awal kontraksi cepat, mengalami tetani atau kejang dan cepat lelah. Yang terakhir adalah otot jantung. Otot jantung atau miokardium adalah perpaduan otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Fungsinya memompa darah dan mengalirkannya ke seluruh tubuh. Jantung bekerja di bawah kesadaran manusia karena dikelola oleh saraf simpatik dan parasimpatik. Jantung bekerja
secara terus-menerus tanpa istirahat untuk berhenti. Ciri otot jantung sebagai berikut. Punya satu inti berada di tengah, dipersarafi saraf otonom, involunter saat otot perut berserat. Letak hanya pada jantung. Sumber Ca12 dari chest, cerebrospiral, dan retikulum sarkoplasma. Sumber energi dari metabolisme aerobik. Kerja awal kontraksi lambat, tidak mengalami tetani atau kejang dan tahan terhadap kelelahan. Selanjutnya ada bagian otot. Yang pertama, sarkolema, membran yang meliputi suatu sel yang fungsinya sebagai pelindung otot. Sarkoplasma, cairan sel otot, fungsinya untuk tempat di mana miofibril dan miofilament berada. Miofibril adalah sel zat pada otot. Miofilament, benang-benang atau filamen halus yang berasal dari miofibril. Miofilament terbagi menjadi dua, yaitu miofilament homogen dan miofilament heterogen. Yang homogen terdapat pada otot polos, yang heterogen terdapat pada otot jantung, otot kardiak, dan pada otot rangka, otot lurik. Selanjutnya yang keenam ada mioglobin, pigmen otot yang berfungsi mengikat oksigen. Mioglobin juga menyebabkan warna merah pada otot. Tendon adalah ikatan jaringan fibrous yang padat yang merupakan ujung dari otot yang menempel pada tulang. Selanjutnya ada mekanisme kontraksi otot. Yang pertama terjadi rangsangan dan ditangkap saraf peraba. Yang kedua timbul asetilkolin. Yang ketiga ada terurai menjadi asetil dan kolin. Yang keempat akan timbul miogen. Yang kelima merangsang aktin dan miosin bergeser. Yang keenam atau yang terakhir, otot akan mengontraksi atau memendek. Yang selanjutnya ada bagian-bagian yang berperan pada dalam kontraksi otot, yaitu yang pertama adalah sarkolena yang fungsinya sama seperti tadi yang dan sarkoplasma, miofibril, dan miofilament. Yang di dalamnya miofilament terdapat protein kontraktil yang disebut aktomiosin. Jika dipisah menjadi aktin dan miosin, tripopin dan tropomiosin. Ketika otot itu berkontraksi atau memendek, maka protein aktin yang sedang bekerja dan jika otot kita melakukan reaksi memanjang, maka miosin yang sedang bekerja. Reaksi otot akan terjadi bila mendapatkan rangsang dengan kekuatan tertentu dan yang dikenal dengan nilai ambang. Yang selanjutnya ada faktor kekuatan kontraksi otot. Yang pertama intensitas stimulus, yang kedua lemah kuatnya stimulus, yang ketiga ada besarnya beban yang diterima otot, yang keempat ada panjang serabut pada awal kontraksi, yang kelima ada panjang serabut pada awal relaksasi, dan yang keenam ada kondisi metabolik yang menyertainya. Selanjutnya ada kelompok otot berdasarkan gerak dasar tertentu. Yang pertama ada otot flexor, otot yang menyebabkan gerakan fleksi membengkokkan tulang, misalnya musculus bicep brachii membengkokkan lengan bawah. Otot ekstensor, otot yang menyebabkan gerakan ekstensi meluruskan tulang, misalnya musculus triceps brachii meluruskan lengan bawah. Otot abduktor, otot yang menyebabkan gerakan abduksi menjauhi tubuh, misalnya musculus deltoideus menyebabkan abduksi lengan atas pada sendi bahu. Yang keempat ada otot abduktor, otot yang menyebabkan gerakan adduksi mendekati tubuh, misalnya musculus pectoralis major atau dada besar menyebabkan gerakan adduksi lengan atas pada sendi bahu, jadi berlawan dengan musculus deltoideus. Yang kelima ada otot pronator yang menyebabkan gerakan pronasi memutar ke bawah, misalnya musculus prenator quadratus memutar telapak tangan sehingga terlungkup, yang selalu bekerja sama secara sinergis dengan musculus prenator. Otot supinator, otot yang menyebabkan gerakan memutar keluar supinasi, misalnya musculus brachii yang memutar lengan bawah sehingga telapak tangan menghadap. Otot supinator, otot yang menyebabkan gerakan memutar atau keluar supinasi, misalnya musculus brachii yang memutar lengan bawah sehingga telapak tangan menghadap. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga video ini dapat menambah wawasan Anda
Dan jangan lupa menjaga kesehatan, karena menjaga lebih baik daripada mengobati. Karena tak ada penyakit yang akan sembuh dengan tuntas, akan menimbulkan efek, dan pasti itu akan menimbulkan efek samping. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.